Bagian ini akan membahas tentang bagaimana menulis bagian metode riset kualitatif. Komponen umum, ya, secara umum bagian metode itu tersusun dari pertama rancangan penelitian, lokasi dan waktu, variabel yang dilibatkan atau fokus penelitian atau bahkan topik penelitian, lalu kemudian ketika kita melibatkan populasi maka apa yang menjadi populasi pada konteks penelitian kualitatif populasi itu tidak ada, ya, jika kemudian ini diganti menjadi partisipan penelitian. Lalu kemudian sumber data, ya, apakah data itu primer atau bahkan sekunder. Lalu kemudian bagaimana metode pengumpulan datanya pada konteks penelitian kualitatif, maka instrumen juga digunakan. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana teknik analisis data dilakukan. Berikut adalah garis besar bagaimana menuliskan bagian metode kualitatif. Pertama, kita perlu menjelaskan apa yang menjadi strategi dan karakteristik dari riset kualitatif. Dimulai dengan menjelaskan karakteristik dasar riset kualitatif. Apakah perspektif yang digunakan? Apakah dia tradisional ataukah perspektif advokasi? Apakah ada pandangan dunia terkait dengan partisipatoris dan ataukah misalnya ini menjadi refleksi diri? Perspektif ini perlu disampaikan pada bagian strategi dan karakteristik risetnya. Kemudian jelaskan strategi kualitatif yang digunakan dan apa rasionalisasi penggunaan strategi tersebut. Strategi riset kualitatif ini juga menentukan model atau metode yang akan nanti digunakan. Model misalnya apakah dia menggunakan fenomenologi, etnografi, studi kasus, apakah menggunakan penelitian lapangan atau grounded theory, apakah deskriptif, eksploratif, dan sebagainya. Selanjutnya, peran peneliti adalah yaitu dalam konteks atau fokus yang dibahas. Jadi perlu dijelaskan sebenarnya apa peran peneliti. Ya. Peneliti ini diposisikan sebagai apa peran atau apa sumbangsih peneliti pada pekerjaan riset yang akan dilakukan. Lalu kemudian menjelaskan tentang partisipan dan bagaimana pengumpulan data itu didapatkan. Pertama, ya, jelaskan apakah ada strategi dan identifikasi pemilihan partisipan. Dalam hegemoni riset kuantitatif ada istilah sampling, yang kemudian sampling itu juga dirasakan atau digunakan istilah sampling itu pada penelitian kualitatif. Ya. Tentu dalam penelitian kualitatif samplingnya adalah sampling yang non-random. Ya, jenisnya bisa jadi accidental, purposive, snowball, dan sebagainya yang merepresentasikan atau dalam lingkup sampling non-random. Lalu kemudian strategi pengumpulan data, ya, jelaskan rasionalisasinya, ya, bagaimana penggunaannya, itu perlu dinarasikan atau dijelaskan sedetail mungkin. Lalu kemudian adakah langkah-langkah melakukan pencatatan atau perekaman informasi selama pengumpulan data dilakukan, ya. Bagaimana etika penelitian dipahami oleh partisipan, ya. Jadi apakah partisipan itu juga menangkap apa yang menjadi batasan, apa yang menjadi keluasan, apakah kemudian partisipan itu dijaga kerahasiaan dan dijamin kesejahteraannya, gitu ya. Ini terkait dengan bagaimana kita mengkomunikasikan etika itu ditegakkan, ya, selama proses penelitian disampaikan kepada partisipan. Selanjutnya beralih ke analisis data, ya. Peneliti menjelaskan langkah-langkah analisis data yang akan digunakan. Selanjutnya jelaskan apakah ada bukti, ya, terkait dengan keabsahan data bahwa peneliti tidak melakukan pengaturan, merusak atau melakukan kecurangan atau bahkan memodifikasi data mentah yang sudah didapatkan dari hasil pengumpulan data di lapangan. Lalu kemudian peneliti melakukan review data secara umum untuk memperoleh makna induktif
dari informasi, lalu dilakukan pengkodean data atau reduksi data. Selanjutnya, dari analisis data itu peneliti menemukan atau memunculkan tema-tema didasarkan pada kode-kode yang sudah dirancang tadi, ya, untuk membentuk deskripsi atau mengidentifikasi tema-tema utama. Ya, biasanya dari subtema nanti akan dikategorikan atau dikumpulkan menjadi tema-tema utama, gitu ya, menjadi tema-tema inti. Gitu ya. Selanjutnya, apakah tema-tema itu saling terkait satu dengan yang lainnya dan kemudian memperkuat analisis dan abstraksinya. Setelah tema itu ditentukan atau didapatkan, baru kemudian peneliti melakukan penyajian hasil. Penyajian hasil ini dimulai dengan menjelaskan cara-cara penyajian datanya, misalnya apakah disajikan dalam tabel, grafik, atau bahkan gambar. Selanjutnya, apakah dasar-dasar dalam menginterpretasi data itu dijelaskan secara rinci. Misal, apakah ada pengalaman personal ya, dari peneliti, ataukah misalnya memang itu menjadi kata kunci utama yang dimunculkan oleh partisipan atau yang diungkapkan oleh partisipan. Ataukah misalnya ini didasarkan atas dasar literatur atau dikelompokkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan agenda aksi lainnya. Selanjutnya, peneliti menyebutkan adakah outcome dari riset, misalnya mengembangkan, apakah menciptakan teori atau menyajikan gambaran kompleks tentang satu tema. Dan selanjutnya, apakah ada strategi-strategi lain yang dikutip atau digunakan untuk memvalidasi hasil temuan riset atau temuan analisis data. Ini adalah secara ringkas bagaimana peneliti menuliskan bagian metodenya. Jika ada pertanyaan dan diskusi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.